Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaur Rahmi, NIM 1804113. Saya dari kelas 4E Manajemen, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tujuan saya membuat video presentasi ini yaitu untuk memenuhi nilai final MK Akuntansi Manajemen. Baik, langsung saja saya masuk dalam materi pembahasan bab 11, yaitu konsep balance scorecard. Yang pertama, konsep balance scorecard. Balance scorecard adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan. Pada dasarnya, balance scorecard atau BSC merupakan kartu berimbang yang digunakan sebagai media untuk mengukur aktivitas operasional yang dilakukan sebuah perusahaan. Dengan BSC, perusahaan menjadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Adanya BSC juga membantu perusahaan untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja dari perusahaan. Kemudian lanjut ke poin yang kedua, balance scorecard sebagai inti manajemen strategi. Yang pertama, financial perspective atau perspektif keuangan. Dalam perspektif keuangan, perusahaan harus mampu mengelola keuangan dengan baik agar keuangannya terus stabil. Yang kedua, customer perspective atau perspektif pelanggan. Dalam perspektif ini mengidentifikasi bagaimana kondisi customer mereka dan segmen pasar yang telah dipilih oleh perusahaan untuk bersaing dengan kompetitor mereka. Kemudian yang ketiga, internal proses perspektif atau perspektif proses bisnis internal, yaitu di mana perusahaan melakukan pengukuran terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, baik manajer maupun karyawan, untuk menciptakan suatu produk yang dapat memberikan kepuasan tertentu bagi customer dan juga bagi para pemegang saham. Kemudian lanjut yang keempat, learning and grow perspective atau perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, di mana karyawan menjadi elemen penting yang harus dijaga perusahaan. Tanpa adanya karyawan, proses pertumbuhan dan perkembangan perusahaan akan menghadapi banyak kendala. Kemudian, kita masuk dalam poin yang ketiga, perumusan strategi dan inisiatif strategi pada balance scorecard. Balance scorecard memiliki dua indikator, yaitu lead dan lag indikator. Yang pertama, lead indikator adalah indikator yang mengukur hasil non-keuangan sebagai pedoman organisasi untuk pengambilan keputusan. Kemudian, lag indikator adalah indikator yang mengukur dampak akhir berdasarkan rencana yang sebelumnya dilakukan organisasi. Kedua indikator ini diturunkan lagi menjadi 4 perspektif, yakni 1 sebagai lag indikator dan 3 sebagai lead indikator. Keempat perspektif tersebut adalah yang pertama, financial performance atau perspektif ini merupakan lag indikator yang merupakan puncak dari pengukuran terhadap pencapaian strategi organisasi. Yang kedua, customer perspective. Lead indikator ini mengukur dampak dari kepuasan dan loyalitas pelanggan terhadap pencapaian financial performance yang baik. Yang ketiga, internal business process. Internal business process menciptakan nilai yang nantinya akan dirasakan oleh pelanggan. Hal ini juga merupakan lead indikator yang berusaha menciptakan efisiensi dalam bisnis internal organisasi untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Kemudian poin yang terakhir, learning and grow. Lead indikator ini menguraikan pengaruh optimalisasi dari semua sumber daya organisasi untuk mendukung implementasi strategi organisasi. Maka keempat perspektif tersebut di atas kemudian dapat dituangkan ke dalam peta strategi yang juga merupakan penjabaran dari visi dan misi organisasi. Peta strategi dibangun mengikuti metode yang terstruktur. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.